juga inspiratif bagi kita semua. Kalau mengenai diskusi dengan Pak Cia, tentunya karena saya adalah salah satu bimbingan beliau, tentunya kita sangat intens sekali, hampir tiap hari atau setiap ada kesempatan Pak Cia akan selalu siap untuk berdiskusi dengan kami-kami ini. Juga dalam hal ini ya seringkali kita mengalami atau berdebat tentang materi atau hal-hal yang kita perdebatkan dan sebagainya. Nah, hal yang paling menarik dari Pak Cia ini adalah karena saya salah satunya bisa melanjutkan S3 di Belanda di University of Groningen dengan oleh kerjasama yang dibangun oleh Pak Cia bersama Tom Pasta dari Universitas Groningen. Dan saya sangat beruntung sekali mengenal Pak Cia yang telah juga memberikan kontribusi ke dalam hidup saya sehingga bisa menjalani karir lebih baik lagi. Demikian, mungkin sukses Pak Cia. Saya mengenal Prof. Cia sejak tahun 70. Ketika saya sudah lulus S1, dan sejak itu saya sudah mulai bekerja sama dengan Pak Cia, terutama dan pada tahun 79 saya masuk S2 mengikuti mata kuliah dari Pak Cia. Sebelum saya lulus S2 pun sudah ditetapkan masuk program S3, dan S3 saya dibimbing oleh Pak Cia bersama Profesor Barmawi. Oh, tentu saya banyak berdiskusi dengan beliau, juga berdebat di dalam hal-hal terutama untuk mendapatkan nilai yang baik di dalam penelitian kita bersama. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Cia. Semoga walaupun kita sama-sama tua, Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, khususnya bagi anak cucu kita. Terima kasih, selamat Pak Cia. Saya mengenal Pak Cia waktu kami sama-sama jadi dosen. Ya, dia itu lebih senior dari saya. Saya bukan orang fisika, saya adalah orang geodesi, dosen geodesi, beliau adalah dosen fisika. Nah, kenapa saya senang juga dengan fisika? Karena saya geodesi itu banyak berkaitan dengan fisika. Geodesi itu adalah mengenai fisika bumi, besar bentuk bumi dan bagaimana isi bumi, gaya berat bumi. Nah, itu banyak pakai fisika. Dan begitu juga mengenai kalau kita mengamati misalnya satelit itu harus melalui media, refraksi dan semacam itu. Nah, saya senang dengan Pak Cia ini karena dia pernah mengarang buku. Saya beli buku itu dan baik sekali. Nah, kalau kerjasama dan kalau diskusi ya di senat lah atau di forum guru besar gitu. Kalau kerjasama ilmiah tentu tidak ada ya. Tapi pasti ada kaitan-kaitannya kalau diperlukan. Gitu aja. Ya, terima kasih. Nama saya Mas Pujiantoro. Saya berasal dari institusi yang jauh dari Bandung, yaitu di Kota Malang. Awal mengenal Profesor Cia Meon atau sering dipanggil dengan Pak Cia, ya kira-kira tahun 1993. Waktu itu ikut pra S2. Kemudian berlanjut ke S2 dan S3 ikut langsung di grupnya Pak Cia Meon. Kalau diskusi ya hampir setiap hari karena saya langsung berkecimpung dan menangani penelitian dengan Pak Cia Meon. Kalau berdebat dalam pengertian berbeda pendapat ya beberapa kali beda. Tapi kalau kerjasama itu hampir setiap penelitian sudah kerjasama dengan Pak Cia Meon. Saya mengerjakan proyek-proyek Profesor Cia Meon dan beberapa kali pergi bersama-sama ke luar negeri, ke Tokyo, ke Belanda, dan dengan saya ke Vietnam juga dengan Pak Cia Meon. Saya kira karena proses yang luar biasa, banyak muridnya Profesor Cia Meon jadi orang yang luar biasa.
diverifikasi. Saya kenal Pak Cia itu pada saat saya bersama-sama dengan Pak Cia di Senat FMIPA ITB, dan saya punya kesan yang sangat mendalam dengan Pak Cia. Sangat mengencourage anak-anak muda untuk berkarya, untuk kiprah di nasional maupun di internasional. Pak Cia merupakan satu panutan saya kira bagi semuanya, tidak hanya bagi fisikawan tapi juga bagi saintis-saintis atau matematikawan juga. Dan saya kira Pak Cia sudah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk kemajuan sains, untuk kemajuan ilmu pengetahuan, dan juga untuk perkembangan Indonesia, dan sudah mengangkat nama Indonesia di tingkat internasional. Salut Pak Cia dan selamat berulang tahun. Nama saya Spari Soma Firidi, saya kebetulan adalah bimbingan S1 dari Pak Cia. Saya mengikuti beberapa kuliah beliau, dan sudah pasti karena bimbingannya saya berdiskusi banyak. Nah, yang paling berkesan dari saya dengan beliau adalah waktu saya bikin tugas akhir S1 itu, menurut saya susunan dari yang pernah saya lakukan, eksperimen, simulasi, dan instrumentasinya itu nggak runut lah, kacau balau gitu. Tapi begitu beliau menata ulang skripsi saya terlihat jadi bagus sekali gitu. Itu yang benar-benar membuat saya terkesan. Dan yang kedua adalah waktu itu ada workshop dari semua yang kerjasama dengan Belanda. Terus kemudian beliau merekomendasi saya untuk visit selama 3 bulan di sana. Nah, dari sana saya akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan ke S3. Oke, terima kasih. Saya mengenal Pak Cia persisnya kapan lupa ya, agak lama. Mengenal beliau melalui tulisannya di koran waktu itu tentang kegurubesaran, dan belakangan saya banyak berinteraksi dengan beliau di majelis guru besar dan terkesan dengan pandangan-pandangan beliau tentang kegurubesaran. Jadi seorang guru besar itu ya harus unggul dalam bidangnya, dan itu yang saya ingat terus sampai sekarang. Sebagai guru besar kita membawa misi institusi dan menjaga kehormatan institusi melalui keunggulan kita. Ya, saya mengenal Pak Cia sebagai seorang dosen yang luar biasa ketika saya menjadi mahasiswa. Jadi kuliah yang tidak pernah saya lupakan adalah kuliah mekanika kuantum yang begitu inspiratif, kuliah yang sulit tapi beliau bisa menjelaskan dengan sangat indah, sehingga begitu menginspirasi dan begitu membuat saya menyukai topik-topik tersebut. Dan setelah itu ya saya tahu beliau seorang peneliti yang sangat handal dan seorang guru yang luar biasa, sehingga sampai sekarang pun terus berharap beliau bersama-sama kami, bersama kita semua untuk bangsa dan negara ini dalam sains dan pengembangan berbagai teknologi.